Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Cherry, Coloteh Literasi Perpustakaan Tabrengat di SMK Bura Pekanbaru. Hari ini kita kedatangan tamu, ada dua orang, Dara cantik, Dara cantik ya, dibilang cantik karena memang perempuan, jadi makanya kita bilang cantik. Kalau ganteng nanti kita curigai. Oke, berdua ini alumni dari SMK Burak juga. Yang satu baru tamat tahun ini, yang satu lagi tamat tahun kemarin. Jadi untuk lebih kenal sama mereka, kita perkenalan dulu agar kata orang kan biar kalau tak kenal kita kenalan, kalau udah kenal boleh lanjutkan. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oh, jadi kalau udah kenal kita sayang-sayangan. Nggak usah lah. Oke ya, Bapak udah keluarga, kalian belum. Tapi kalau mau jadi yang kedua dan ketiga nggak apa-apa. Oh, terima kasih. Oke, silakan yang di sebelah kanan saya, itu Kak Cindy Novita. Silakan perkenalkan diri dari nama, terus kerjanya di mana sekarang, terus hobinya apa, terus sudah punya anak atau belum, gitu ya. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Novita. Sekarang saya sedang bekerja di praktek dokter gigi si Arman di Jalan Sekolah. Hobi saya membaca kayaknya. Cindy kan baru tamat, jadi kan udah kerja di klinik gigi ya. Udah berapa lama kerja di situ? Dari setelah Lebaran, Pak. Setelah Lebaran? Iya. Serius? Iya, Pak. Jadi udah berapa bulan kerja di sana? Udah 1 bulan lebih lah. Oh, jadi sebelum wisuda ada kerja di sana? Sebelum wisuda udah. Udah ada terima gaji? Udah. Belum ada terakhiran nggak ya? Oke, untuk selanjutnya kita mintakan sama Dara kita yang di sebelah ujung, yang tadi baru dibilang cantik sama pegawai Theo kita. Kalau ada yang mau mendaftar masih gadis, kita ada nomor handphone di sebelah, masih jomblo. Oke, silakan Tania perkenalkan dirinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Faria Zahara. Saya bekerja di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru, tepatnya di Jalan Samanhudi. Hobinya apa nih? Hobinya baca novel. Baca novel atau baca WA? Baca novel. Udah berapa lama kerja di sana si Tania? Alhamdulillah udah bekerja kira-kira 1 tahun. Sebelumnya di Sebelumnya bekerja di klinik Kasih Bunda Perawang. Perawang. Kenapa pindah ke Pekanbaru? Ada ikut suami atau ikut? Mencari relasi yang lebih bagus, yang baik gitu. Oh, yang lebih baik maksudnya pasangan hidup. Oh, pekerjaan. Oke. Cindy sama Tania. Kalian kan dari alumni di sini. Terus kita sedikit minta gambaran. Jadi waktu sekolah nih, kalau Cindy Novita PKL-nya di mana? Kemarin Cindy PKL-nya di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Pak. Arifin Ahmad. Kalau Tania? Tania di Rumah Sakit Eka Hospital. Berbagi sedikit lah pengalaman bagaimana kalau Cindy Novita, bagaimana pengalaman waktu PKL? Apakah tegang? Apakah nyaman? Apakah ada sesuatu yang sampai teringat gitu waktu PKL? Yang pastinya sih seru ya, Pak. Awal-awal emang sih tegang kan karena baru perkenalan dengan tempat juga. Tapi udah 3 hari 4 hari itu seru. Kerjanya di sana juga sesuai sama yang dipelajarin di sekolah, praktek-prakteknya, pemeriksaannya. Pasiennya juga di sana rame, jadi pemeriksaannya banyak. Jadi dapat pengalaman di Rumah Sakit Umum, Pak. Rumah Sakit Umum Daerah? Iya. Arifin Ahmad? Arifin Ahmad. Arifin Ahmad itu ya banyak pasien di sana. Nah, Jadi banyak pengalaman juga. ada yang paling berkesan waktu PKL apa tuh? Paling berkesan apa ya, Pak? Kok bisa PKL di Rumah Sakit Umum? Kenapa? Apa kok bisa ditunjuk ke Rumah Sakit PKL di Rumah Sakit Umum? Kenapa? Karena yang Bapak tahu kan Rumah Sakit Umum itu ya artinya cuma sekolah SMK Burak yang bisa PKL di sana. Kalau sekolah yang lain kan yang di Pekanbaru kan ya ada yang tembus ke sana. Cindy Novita sendiri terpilih PKL di sana kenapa? Mungkin kan salah satu syarat
PKL di rumah sakit umum juga masuk ke dalam 5 besar. Berarti 5 besar. Alhamdulillah Cindy di kelas kan juara, jadi Cindy terpilih untuk bisa PKL di RSUD Arifin Ahmad. Kalau Tania sendiri bagaimana nih PKL waktu dia ke hospital? Katanya masuk ke hospital kan standarnya standar internasional. Terus PKL Tania di sana tegang nggak atau gimana gitu? Ataukah pengen melanjutkan atau pengen bekerja di sana bagaimana? Mau nggak gitu? Gimana Tan? Kalau di rumah sakit Eko Hospital nggak tegang kayak yang kita pikirkan gitu ya Pak. Mungkin kalau pertama sih ya kayak Sinar bilang tegang, tapi kalau dari lewat kan nggak humble sih orang yang kerja di sana gitu. Di Eko Hospital juga banyak alumni Abdurrahman gitu. Terus di sana juga banyak pengalaman yang lebih baru dari sekolah, karena kita kan di sana ketemu alat-alat yang lebih baru, lebih Canggih-canggih lah ya. gitu ya. Situ juga pasiennya lebih yang nggak terkira lah gitu. Kalau kita di rumah kalau kita di sekolah mungkin kita ambil darahnya Sama-sama kita gitu ya. Iya. Kalau sana kita ketemu pasien-pasien yang mungkin pasien yang luka bakar gitu, harus kita ambil di tempat yang lain, jadi lebih Pernah diminta nomor handphone nggak sama pasien Tania? pernah lah Pak. Hah? Enggak. Nggak pernah? Oh, si Nina kita pernah diminta? Enggak. Nggak pernah? Nah, Pernah nggak sih? enggak Oh, juga. iya juga. Pengalaman yang paling berkesan Tania nggak apa? Di waktu di hospital apa yang paling berkesan? Mungkinnya artinya tuh ya mungkin ya sampai sekarang mungkin oh ternyata PKL yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan yang pertama mungkin kita masuk terpilih untuk PKL di hospital, terkesan Pak. Ya karena kan kalau PKL hospital itu memang sekolah kita aja. Ya, pertama sekolah kita aja, terus orang-orang juga yang masuk PKL ke hospital dipilih langsung sama pihak ke hospitalnya. Ya. Terus di sana juga kita ya itu pasien-pasiennya beragam gitu Pak. Percaya diri nggak waktu ngambil darah? Alhamdulillah. Oke, para sahabat Cherry, kita tadi berbicara masalah pengalaman PKL. Jadi sekarang kita mau bicara tentang pengalaman di sekolah lagi nih. Jadi waktu di sekolah, kalau Cindy Novita sendiri waktu di sekolah, mungkin yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan bagi Cindy itu sendiri ikut lomba Pak. Di Cindy dikasih kepercayaan sama sekolah untuk mengikuti lomba-lomba, dan alhamdulillah juga banyak yang dapat juara. Yang paling Cindy banggakan untuk lomba apa tuh? Gimana? Yang paling membanggakan itu waktu kelas 10 Cindy kelas 10 atau kelas 11 ya, itu pertama kalinya Cindy ditunjuk ikut lomba KTI sama Kak Tania juga satu tim. Oh, satu tim. Iya, satu tim sama Cindy Fatika satu lagi. Dan itu Oh iya, yang buat video nasional. Iya, nasional buat itu. video di Iya, iya. Universitas Lampung Pak. Lampung, ya, Itu saya ingat. nggak nyangka aja, alhamdulillah kami bisa dapat juara 2 Pak. Yang dua tuh ya. Iya, padahal persiapan kami juga dibilang belum matang-matang kali. Berarti kelas 10 masih itu ya. Tania kelas Kelas 11. Itu yang paling berkesan. Kalau itu sama kalau juara apa ya lomba, kalau dalam kehidupan ini sehari-hari di sekolah yang paling berkesan mungkin sama teman atau gimana sih keadaan sekolah Sanka Abdurrahman juga yang paling berkesan, mungkin susah dilupakan kalau nanti pergi sekolah pergi dari Sanka Abdurrahman, mungkin yang paling teringat di Sanka Abdurrahman, oh ternyata ini loh gitu. Iya. Apa? Guru-gurunya asik Pak. Jadi Apa yang asik? dalam belajar, dalam ngajar, guru-gurunya itu gimana ya? Itu artinya tuh nyaman gitu lah ya, saling nyaman. Teman-temannya juga. Terus dalam praktek guru-gurunya tuh ngejelasin jelas banget, bisa dimengerti bagi kami. Kalau Tania sendiri gimana kan? Kalau Tania Yang paling berkesan selama sekolah di Sanka Abdurrahman apa tuh? SMK Berat ini kalau dalam ini apa namanya kesiswanya gitu ya Pak, dia tuh nggak pernah kayak melepaskan biasa nggak, dia tetap
Gimana ya Gimana tuh? Ya, yang paling berkesan Tania tuh waktu sekolah di sini yang nggak bisa Tania lupakan itu ini loh gitu. Ternyata sekolah sampai sekarang mungkin Tania selalu ingat kalau sekolah berat tuh ini loh gitu lah. Biasa para sahabat ciri kalau orang masih gadis, kalau tanda-tanda pengen nikah mau. Itu lupa kan? Nanti tunggu aja undangannya ya. Gimana? SMK Abdurrahman itu kita di gimana ya? Diarahkan lah Pak gitu. Dalam hal belajar kita nggak terlalu dipaksakan, nggak, kita tetap emang diajarkan sampai ngerti gitu, nggak dibeda-bedakan antara ini orangnya lebih mudah mengerti ini apa enggak, emang disamakan gitu, nggak dibeda-bedakan. Terus kalaupun lulus, dalam yang kita lulus nih, kita nggak dibiarkan memilih ini itu ini, enggak, kita diarahkan lagi, ada guru-guru tertentu gitu, misalnya kamu bagus loh untuk yang kayak gini, diarahkan gitu. Terus kalau misalnya kita belum pengen kuliah atau pengen kerja, kita dikasih link-link lah, dibantu gitu. Oh gitu. Oke, berarti hal yang paling berkesan itu buat Tania ya. Jadi tadi saya dengar waktu cerita-cerita katanya si Novita udah mendaftar kuliah, udah lulus pula katanya, iya. Di Unisa, Universitas Aisyah Yogyakarta. Kenapa lebih memilih di sana kuliahnya? Tapi kerjanya di mana? Kerjanya berarti berhenti nanti? Iya, nanti berhenti carikan kerjaan. Nggak sayang kerjanya? Udah dapat duit ke sananya? Iya, kalau dibilang sayang sih Pak, tapi kan pendidikan dulu. Oh, kenapa lebih ngejar pendidikan? Ya, seberapa penting pendidikan itu buat Cindy Novita? Pendidikan tuh menurut Cindy ya penting Pak. Kalau masih ada kesempatan kita untuk ngejar ilmu, ya kejar ilmu dulu. Nanti kan setelah pendidikan kita bakal dapat kerja yang lebih baik lagi. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Jadi kok bisa lulus di Unisa tuh bagaimana? Waktu itu Cindy cari-cari informasinya, Unisa ada buka jalur beasiswa prestasi Pak. Kebetulan karena Cindy punya sertifikat juara lomba LKTI di SMK Abdurrahman ini, Cindy coba daftar. Syaratnya itu kan mempunyai sertifikat tingkat nasional. Sertifikat Cindy alhamdulillah tingkat nasional, jadi Cindy lampirkan. Alhamdulillah daftar. Kalau Tania sendiri bagaimana? Ada keinginan melanjutkan lagi? Sekarang kan udah fokus, mungkin sekarang udah vakum ya kuliahnya, udah mau 2 tahun ya nggak kuliah. Dan 2 tahun kan vakum ya, kerja gitu, artinya kerja gitu. Kedepannya ada keinginan tuh kuliah lagi atau gimana? Ada, untuk keinginan kuliah ada lah Pak. Nggak untuk nikah aja langsung gitu. Kuliah dulu. Kalau udah kuliah, kita cari kerja lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Nanti kalau jodohnya udah datang, oh gitu ya. Gitu maksudnya? Maksud kita. Oh. Jadi Tania kuliahnya nih mau jurusan apa? Caranya masih bingung atau udah tetapkan hati? Ini pengennya ya Pak, pengennya dari dulu lanjutkan jurusan yang di SMK karena analis ya. Ya. Tapi kalau dilihat kan di Riau ini belum ada jalur sambil bekerja gitu ya. Gitu. Reguler, kalau reguler kan dia tiap pagi dia. Jadi yang sambil bekerja, ya mudah-mudahan katanya nanti kalau ada kan katanya di Pekanbaru mau ada lagi buka RPA, jadi mana bisa kerja di sana, kuliah sambil kerja di sana. Ya, oke. Jadi para sahabat Ciri, mungkin banyak kita mau tanyakan lagi sama mereka berdua. Pertanyaan selanjutnya untuk Tania nih dulu nih Tania ya. Kalau yang mau daftar nih serius nih, Tania masih belum, serius nih. Jadi Tania waktu sekolah di SMK Abdurrahman, Tania berprestasi juara berapa yang biasanya diraih? Alhamdulillah waktu SMK di Abdurrahman dari kelas 1 SMK sampai kelas 3 Tania mendapat juara 1. Nah, jadi begitu maka Bapak tanya nih, kira-kira mungkin ada tips khusus nggak gitu loh
Kan kalau saya tahu Tania ya artinya tuh di sekolah termasuk dikenal gitu loh dengan akhlaknya yang insya Allah bagus, nilainya bagus gitu kan, cantik gitu kan. Ya artinya tuh banyak lah yang pengen seperti Tania. Mungkin ada tips enggak gitu yang trik khusus bagaimana sih agar kita tuh mempunyai prestasi yang bagus gitu, gimana Tania? Kalau Tania SMK dalam hal belajar ya Pak, dalam hal belajar tuh Tania tipe orang yang nggak terlalu memaksakan diri gitu. Kalau misalnya capek istirahat, belajar lanjut lagi gitu setelah apa. Karena kalau kita belajar terus maksakan tuh kan otak capek juga kan Pak. Jadi istirahat dulu, nggak usah maksakan diri. Terus kalau masalah untuk prestasi yang lain, perlu juga untuk diikuti kayak lomba KTI gitu. Terus masalah belajar, kita kan nggak terpatok kayak langsung di saat kita ulangan kita langsung belajar plek semuanya gitu, enggak. Sistem kampus semalam itu Sistem kampus semalam enggak. Kalau tadi waktu SMK itu di saat guru menjelaskan itu sekalian kita catat masukkan ke otak gitu. Jadi waktu kita ujian ulangan tuh kita tinggal ngulang-ngulang aja lagi gitu. Artinya yang paling penting yang kita dengarkan itu kita tulis, kita catat gitu ya. Jadi nanti pas ujian kita tinggal fokus ke situ catatan aja. kita, Jadi iya. kita tidak perlu ngulang dari awal dari titik gitu ya. Kalau Tania seperti itu ya. Oke, itu tips dari Tania nih yang mana tahu nih adik yang nonton kan. Itu tadi tips. Kalau tips cantik itu memang dari lahir. Iya, kita nggak bisa ubah. Itu dari bibit bobotnya. Tapi kalau perempuan itu kan cantik, setiap orang itu cantik. Apalagi namanya perempuan itu relatif ya. Menurut kita dia cantik, belum tentu menurut orang lain. Jadi teman-teman saudara-saudara, sahabat Cherry, begitulah definisi cantik. Ya, oke. Sini Nopita bagaimana Sini Nopita? Sini Nopita ada niat juga menikah tahun ini? Enggak lah Pak. Kalau dia melamar gimana sih? Kalau dia melamar, kamu nggak terima tahu nggak? gimana. Yang melamar ada Pak Jokowi. Wes. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ada Pak Nggak Jokowi. mungkin lah. Nggak mungkin. Yang melamar mungkin anak konglomerat. Nah, tuh. Amin kayak dulu. Amin. Nah, terus? Nggak Terima. tahu sih, Pak. Berarti saudara-saudara, sahabat Cherry, kalau ada yang berminat sama Sini Nopita, para yang apa tuh namanya yang konglomerat anaknya ingin menikahkan sama Sini Nopita, silakan. Kalau Tania kayaknya udah tutup kayaknya, pendaftaran udah banyak, jadi tinggal sharing. Oke, Sini Nopita bagaimana tips-tipsnya kalau dari Sini Nopita sendiri? Kalau Cindy tuh lebih ke aktif di kelas Pak. Kalau guru-guru bertanya, itu Cindy usahakan kalau bisa jawab, Cindy jawab. Terus juga Cindy sering bertanya ke guru. Itu kan juga jadi nilai plusnya di kelas. Terus juga sama kayak Kak Tania, kalau guru menerangkan itu Cindy catat di buku coret-coret Pak. Nanti baru disalin ulang di buku yang bagusnya. Emang pada intinya sebenarnya keinginan itu yang penting ya, keinginan kita tuh kesungguhan kita yang memang harusnya. Tapi kalau ada pun juga nanti catat tapi pas ujian nggak belajar ya susah juga sebenarnya. Cuma juga catat tapi nggak dipelajarin. Oke, yang Bapak tanyakan lagi nih, Tania termotivasi untuk berprestasi apa? Yang membuat Tania termotivasi untuk berprestasi apa itu? Motivasinya untuk berprestasi yang pertama tuh orang tua. Orang tua dua-duanya masih hidup? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara, kebanyakan memang rata-rata kita termotivasi oleh orang tua. Ya, jadi terus Tania? Karena kan mayoritasnya yang sekolah di SMK Abdurrahman itu kan bukan baru asli ya Pak. Ya. Jadi Tania sendiri dari Siak. Siak, Indrapura, dekat Perawang. Kalau Perawang lagi atau memang di Siaknya? Perawangnya. Perawang City, saudara Perawang City, Norong Perawang City. Boleh dicari. Kerjanya di Binakasi. Norong di sini nanti, ya. Itu harus stres ya. Jadi mayoritas SMK ini siswa-siswanya itu kan dari luar Pekanbaru ya Pak. Itu motivasi juga buat kita jauh-jauh loh sekolah ke Pekanbaru, SMK Abdurrahman. Apa yang buat orang tua kita bangga gitu dari sekolah kan jauh-jauh. Terus SMK ini kan termasuk
SMK kesehatan terbaik gitu kan Pak. Ya, prestasinya banyak kan? Ya prestasinya banyak. Jadi itu motivasinya. Udah orang tua yang pertama, yang kedua sekolah jauh-jauh, apa yang kita bawa ke daerah kita gitu. Motivasi. Apa ini Bu Pak? Ini loh Pak, Ilmu ya, prestasi ya. ya. Pulang kampung dapat kerja gitu ya. Ya. Artinya kalau Bapak sendiri ya waktu sekolah, kalau pulang kampung tuh rasanya orang tua tuh bangga loh, tuh anakku loh, Iya. anakku tamat di bidang kesehatan, dia bisa bantu periksa ini, itu kebanggaan tersendiri buat Bapak sendiri waktu Bapak sekolah SMK gitu lah. Jadi mereka tuh senang bahagia, walaupun kadang-kadang orang tua itu tidak menunjukkan di depan kita dia tuh bahagia dengan prestasi kita, tapi di belakang kita kadang-kadang mereka sering bercerita kepada teman-temannya, anakku loh sekolah di sana loh gitu loh, anakku banyak prestasi loh gitu loh. Banyak orang-orang tua yang seperti itu. Nah kalau Cindy Novita sendiri bagaimana nih, apa yang membuat Cindy Novita punya motivasi yang tinggi untuk berprestasi? Iya, orang yang utama sih orang tua ya Pak. Masa orang tua udah capek-capek kerja, kita nggak ngasih apa-apa untuk orang tua. Nah, ini harusnya kayak gitu. Kebanyakan nih orang-orang yang nih anak-anak Bapak yang nonton nih yang merasa dunia itu milik dia gitu loh, atau artinya tidak peduli dengan hal yang lain, pokoknya inilah duniaku gitu loh, yang tidak peduli dengan orang tua, yang susah-susah cari uang. Dengarkan nih ya, Kak Cindy ngomong nih, coba gimana ngomongnya tadi gimana? Orang tua udah capek-capek kerja, masa kita nggak ada ngasih sesuatu gitu untuk orang tua. Setidaknya kita harus ngasih prestasi kita ke orang tua, harus ada prestasi yang bisa dibanggakan orang tua. Jadi orang tua tuh kerja capek-capek nggak ngerasa sia-sia gitu. Terbayarkan lelahnya seperti itu loh, walaupun artinya tuh kita itu sekolah kalau misalnya dapat prestasi, orang tua tuh berpikir lega dia tak susah-susah sekolahkan anak tapi dia berprestasi kan, artinya tuh lepas juga walau dia tidak memikirkan uang jadinya gitu lah ya. Artinya selagi ayah ibu kita masih hidup nih para sahabat Cherry, kita cobalah untuk terus membahagiakan mereka gitu loh, jangan membuat mereka sedih. Tapi kalau sedih bahagia nggak apa-apa, tapi kalau sedihnya itu sedih karena kecewa kegagalan kita, nah itu yang kita hindarin. Nah karena kalau Bapak udah merasakan sendiri, karena waktu ibu Bapak pergi itu baru sangat merasa kehilangan orang-orang yang kita sayang. Artinya gini, selagi mereka masih ada di samping kita gitu loh, kita teruslah berusaha untuk membahagiakan mereka gitu loh ya. Jangan sia-siakan perjuangan mereka, karena kalau mereka sudah nggak ada, kita bisa membayangkan kita bagaimana nanti. Apalagi kalau yang adik-adik semua nih yang nonton misalnya ini, bisa kebayang nggak gitu loh kalau seandainya ayah ibu kamu nanti mohon maaf nih misalnya pergi untuk selama-lamanya, sedangkan kamu belum punya ilmu, belum punya pekerjaan, belum punya bekal untuk menjalani hidup di dunia, bagaimana apa jadinya gitu loh. Nah paling tidak kita disinilah kita mulai dari sekolah, kita mulai untuk berpikir tidak bisa membahagiakan mereka dengan materi, tapi paling tidak kita bisa membahagiakan mereka dari prestasi gitu ya. Paling tidak kalau Bapak sih seperti itu, tapi nggak tahu lah kalau darah-darah udah mungkin mereka udah menurut mereka nanti kalau paling membahagiakan adalah memberikan cucu-cucu ya. Kalau Cindy Novita sendiri target nikah umur berapa? Lama sih Pak, masih. Kapan? Umur 35, 36? Enggak. Nanti 36 tuh nanti nggak ada lagi mau. Umur 25-26. Catat ya, 25-26, nanti kalau umurnya 25-26 bisa sekarang umur Cindy Novita 17. 18. 25 berarti 6 tahun lagi saudara-saudara. 7 lah ya, catat aja nomor handphonenya. Kalau Tania sendiri, Tania kayaknya 2 tahun lagi nih. Gimana Tan? Kalau Tania 23 sampai 25. Sekarang 23 sampai 25. Sekarang Tania umur 19 tahun. Catat saudara-saudara, 6 tahun lagi juga. Boleh nanti didaftarkan dulu. Kalau nggak punya nomor handphonenya nanti kita kasihkan. Aman. Tapi seleksi dulu. Seleksinya berat ini antara berdua ini karena paling tidak punya sawit misalnya 5 hektar gitu ya. Iyalah, paling tidak 5 hektar ya kan. Mobilnya Pajero. Kalau pokoknya artinya kalau cari jodoh itu sebenarnya berwibawa saja. Iya.
Artinya, Jawa. wih bawa mobil, wih bawa kartu kredit, wih bawa emas gitu banyak-banyaknya gitu untuk mama. Iya berwibawa kan? Ya, hidup juga harus pas-pasan. Pas mau beli apa aja ada uang, pas mau beli rumah ada uang, pas mau kemana-mana ada uang, mau liburan ada uang. Itu aja terus ada repot. Cari suami yang berwibawa dan pas-pasan saja. Ya, simple. Setuju ya? Setuju. Jadi bagi yang mau melamar mereka berdua 6 tahun lagi atau 7 tahun lagi, tapi siapkan karena kan mereka kan perempuan, masa perempuan tuh kalau pengen cantik gimana? Perempuan cantik, iya, artinya itu perawatannya butuh uang gitu kan. Jangan pula dibilang perempuan itu matre gitu segala macam. Yang cantik mahal ya. Iya. Oke, para sahabat Cherry, kita bincang sebenarnya yang mau dibincangkan banyak lagi, tapi kalau nanti ada yang mau melanjutkan perbincangan kita, hubungin aja mereka berdua, jangan saya, kalau saya sudah punya anak 2 ya. Istri baru satu. Tapi insya Allah jangan lagunya ya, itu satu untuk selamanya itu ya. RCT apa ya? SCTV ya, satu untuk Satu untuk semua SCTV. satu untuk semua ya. Oh, ya. Satu untuk selamanya nggak ada. Nggak ada. Oke, satu untuk selamanya berarti itu Cherry. Cherry. Iya, Coletas Literasi satu untuk selamanya. Oke, para sahabat Cherry, para sahabat Coletas Literasi perpustakaan Tabranina, mungkin bincang-bincang kita sampai di sini aja. Nggak bisa usah lama-lama karena takutnya nanti para sahabat Cherry bosan pulang menonton kami bertiga. Ya, artinya tadi itu kalau misalnya penasaran sama SMK Bura, sama mereka-mereka yang berdua di sini atau sama saya, boleh datang langsung ke SMK Bura ya. Oke. Terima kasih kepada Tania dan Sinita udah bersedia meluangkan waktu datang ke sini menghadiri undangan saya untuk berbincang-bincang ya. Mohon maaf selama kita berbincang kalau ada tersinggung ya para saudara yang mendengar juga, para sahabat Cherry, kalau ada yang tersinggung dengan pembicaraan kami mohon maaf, dan kami sangat berharap apa yang kami sampaikan tadi dapat memberikan motivasi kepada para sahabat Cherry untuk lebih termotivasi untuk berprestasi. Statement terakhir untuk kita mungkin Tania mungkin memberikan statement terakhir, dan untuk kita mungkin pikirkan dulu apa statement terakhir ini, silakan untuk penutup kita sebelum saya memberikan statement terakhir. Ya silakan, siapa dulu? Silakan Sini Nabita dulu. Statement terakhir untuk mungkin bisa kita berikan untuk diri sendiri atau ke orang lain. Dan terakhir mungkin bisa dikatakan moto atau kata-katanya kita sahabat Cherry. Tania, silakan Tania dulu. Kalau dari Tania, jangan pernah bosan untuk mengejar pendidikan, mengejar ilmu, karena pendidikan itu kan nggak dilihat dari umur atau apapun, pasti ada jalannya untuk kita menimba ilmu gitu. Kalau ada kendala-kendala, masih ada jalannya gitu. Banyak jalan menuju Roma. Ya, tapi yang Roma lagi lah, kita kalau misalnya kita arahnya ke Jangan. Oke, kalau Sini Nabita sendiri gimana? Selagi masih ada waktu dan kesempatan untuk menuntut ilmu, mengejar cita-cita, usahakan untuk kejar cita-cita itu dan membuat orang tua kita bisa bangga memiliki kita. Oke, jadi itu statement dari sahabat kita berdua. Kalau Bapak sendiri tidak banyak cerita, kita bisa karena terbiasa. Jadi lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita agar kita menjadi terbiasa dan menjadi bisa. Jangan katakan tidak bisa, katakan bisa. Oke, terima kasih sahabat ini semuanya. Kita tutup sampai di sini pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.